kuncinya di sana kan. Ya. Kenapa? Karena nggak ada yang kita tawarkan kok di bisnis ini kecuali tolong menolong. Karena nih benar nggak sih bahwa bisnis kita adalah bisnis tolong menolong? Ya, kita ngajak orang ke dalam bisnis ini kita nolong dia. Ya nolong untuk apa? Nolong untuk dia memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Hati-hati jangan sampai salah. Kenapa? Karena banyak orang yang justru malah dengan kacamatanya terbalik. Kita ngerekrut orang ke dalam bisnis ini ya untuk nolong kita supaya kita ya kehidupannya lebih baik, kan salah dong. Bener gak sih? Kalau kita ngerekrut orang, seharusnya ya kita memiliki kacamata bahwa kita yang akan membuat mereka menjadi jauh lebih baik lagi. Dengan mereka jadi jauh lebih baik lagi, kita lebih baik lagi. Itu yang disebut dengan tolong menolong. Bukan kita dulu yang ditolong, tapi tolong dulu orang lain, maka orang lain akan menolong kita. Bener nggak sih bahasanya? Kecuali terbalik ya, menolong tolong. Kan Bulia ngomongnya juga tolong menolong, nanti tolong dulu orang lain, baru orang lain menolong kita. Begitupun dengan menjual, kan kita tolong dulu mereka ya, tolong dulu edukasi, tolong dulu ngajarin tentang konsep asuransi jiwanya, konsep perencanaan keuangannya, konsep proteksinya, konsep menabungnya, konsep berinvestasinya, tolong dulu mereka. Ya ketika mereka sudah kita tolong dan pada akhirnya mereka tertolong dengan memiliki polis, kenapa? Karena satu hari polis datang di rumah mereka, ya, satu hari itu pun mereka sudah mulai terlindungi, amit-amit cabang bayi teman-teman. Tapi saya selalu dapat sebuah informasi dan ini adalah kenyataan. Ini selama saya berada di industri asuransi jiwa ada saja yang baru hari itu terima polis, hari itu terjadi resiko, ada aja. Bahkan ada yang sampai meninggal juga. Hari itu polis diterima sama keluarga, hari itu ya ternyata pemegang polisnya meninggal. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah buktinya terwujud di sana, teman-teman. Ini yang disebut oleh Bulia ya, tolong menolong orang lain, baru kita akan tertolong oleh orang lain. Teman-teman, ini saya ngelihat tulisan dari teman-teman itu merinding ya, dari Pak John, karena profesi ini sangat mulia membantu teman-teman ya. Bu Ari, yang saya cinta di bisnisnya adalah menolong keluarga, karena dengan bisnis ini dia nih. Teman-teman lihat ya perbedaan kalimatnya dari Bu Ari ya. Bu Ari mengutamakan keluarga terlebih dahulu. Ini adalah egosentrisnya kita. Kadang-kadang ketika kita berbisnis yang kita lihat kan adalah uang. Ya. Ketika kita berbisnis yang kita lihat adalah uang, maka kita kadang-kadang dalam menjual asuransi jiwa, menawarkan polis asuransi jiwa, yang kita tawarkan justru malah orang lain dulu, gitu. Orang jauh dulu ya. Lebih baik yang nggak dikenal dulu deh. Kenapa? Karena dibandingkan saya kenal dia, dia kenal saya menawarkan sama keluarga, nanti dia nolak saya, keadaannya jadi nggak enak, gitu ya. Lebih baik nggak deh. Lebih baik saya tawarin dulu yang lain. Ini yang salah sebenarnya. Dari kata-kata Bu Ari, justru malah kalau kita mau mendahulukan atau memprioritaskan siapa yang akan kita jual, siapa yang akan kita rekrut, seharusnya jangan menjual ke orang lain dan jangan merekrut ke orang lain terlebih dahulu, kecuali keluarga kita. Kenapa? Karena kalau keluarga kita tertolong, maka kita sudah menolong diri kita sendiri. Betul nggak sih? Thank you Bu, ya, mengingatkan kita bersama-sama ya, mau merekrut maupun menjual sebaiknya kepada keluarga kita terlebih dahulu. Nah, dari Ibu Igus ya, bisa bantu orang wujudkan impian baik sebagai nasabah maupun sebagai partner bisnis. Nah, thank you teman-teman ya. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, kalau kita sudah meyakinin bahwa bisnis kita bagus, kita cinta sama bisnis kita karena kita ada alasan mencintainya, kita bisa nawarkan itu nggak sih? Kita bisa ngomong nggak sih seperti yang Bu Ari sampaikan, lu mau nggak sih punya pekerjaan yang kerjanya adalah nolong orang, ya? Bukan orang lain tapi keluarga kita sendiri. Mau nggak sih lu kerjaannya adalah cuma cerita sama keluarga sendiri ya tentang apa, tentang bagaimana dia bisa merencanakan keuangan yang lebih baik lagi, duitnya nggak habis gitu aja gitu ya, ketika sakit terproteksi, ketika terjadi resiko ya bisa dilindungi, begitupun ketika sudah tidak ada ya dirinya gitu, diri keluarga kita dan lain-lain, orang-orang yang ditinggalkan sama keluarga kita masih bisa hidup ya. Mau nggak sih cuma cerita doang aja kayak begitu dibayar gitu ya, diberikan kompensasi yang luar biasa, atau yang disampaikan oleh teman-teman gitu ya, mau nggak sih kerjaan lu cuma tolong menolong doang, kerja bakti malah ya. Kayak guru gitu ya, kayak pemuka agama yang kerjanya adalah mengajarkan sesuatu, mengedukasi dan lain-lain, tapi hasilnya bisa lebih baik lagi ya, jangkauannya bisa lebih luas lagi. Biarkan ya bicara tentang mendidik ya, bagaimana cara berhitung, bagaimana cara membaca, serahkan kepada guru. Tapi bagaimana memiliki proteksi, bagaimana merencanakan keuangan, kita yang melakukannya. Ini yang disebut sebagai bagaimana kita memiliki pekerjaan kita adalah tolong menolong, tapi kita dibayar. Seharusnya merekrut itu lebih mudah ya. Makanya saya akan materi saya terkait dengan transformasi strategi. Jangan-jangan
caranya Anda, cara ngerekrutnya Anda masih pakai cara yang lama ya, selalu melulu menawarkan kompensasi, selalu melulu menawarkan uang-uang, materi-materi. Iya, itu bagus dan itu adalah saya bilang ada satu hal yang menggoda, tetapi bukan hal yang utama. Itu adalah dampak. Kenapa? Karena kalau Anda menginformasikan ya, kepada orang lain, mau nggak sih berbisnis tolong menolong, mau nggak sih berbisnis menolong orang, mau nggak sih berbisnis kebaikan, mau nggak sih bekerja dengan membantu orang lain ya, ketika mereka bilang mau, maka keuntungannya atau sebagian besar keuntungannya adalah mereka yang bergabung sama kita semua. Mereka akan cukup lama berbisnis ini. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Agent kita ketika kita rekrut, ya kadang-kadang kan iya dapat satu case tiba-tiba hilang. Iya sudah AAJI, tiba-tiba nggak ada case-nya. Ada juga yang kayak gitu kan teman-teman. Iya sudah dapat satu case, 2 case, ya sudah 2 juta, tiba-tiba hilang. Banyak yang nggak kayak gitu, banyak. Kenapa? Karena mereka nggak memiliki value. Yang mereka miliki adalah keinginan untuk mendapatkan sesuatu dari segi materi. Dan materi itu ada batasannya. Saya selalu percaya materi itu ada batasannya. Kalau bisnis kita selalu mengenai materi, pada hasilnya adalah ketika sudah materi sudah terpenuhi hasilnya, ya mereka nggak akan kemana-mana lagi. Dan ini selalu terjadi ya, teman-teman. Mark Zuckerberg, orang-orang luar biasa lah, Steve Jobs gitu ya teman-teman ya. Mereka adalah orang-orang yang bekerja bukan hanya sekedar materi. Iya, mereka adalah orang kaya, tetapi ketika mereka menjalani usahanya pertama kali, yang mereka tentukan adalah apa visi mereka. Ya. Banyak orang-orang sukses, teman-teman, Jack Ma dan lain-lain ya, berbisnis dengan cara seperti itu. Apa value-nya dulu ya? Apa bisnisnya yang mereka kerjakan ini ya? Bagaimana bisnis ini bisa membantu banyak orang? Dan ketika mereka sudah tahu ya, jawabannya, mereka menjalankan bisnisnya dengan luar biasa. Kenapa? Karena hasilnya orang lain akan menjadi sangat percaya dengan apa yang mereka sampaikan kepada masyarakat. Begitu dengan bisnis kita. Ya, semoga ya awalan kita tentang cinta ini ya bisa memberikan inspirasi untuk gimana sih cara ngomongnya kepada orang lain untuk bisa menawarkan bisnis kita. Mudah-mudahan ya, lanjut ya. Nah, teman-teman ya, kalau kita sudah tahu filosofinya, maka kita akan belajar tentang prinsipnya. Kalau sudah tahu filosofi dan prinsip, maka kita akan belajar prosedurnya. Ya, kalau kita sudah tahu prosedurnya, maka kita akan bisa membangun bisnis yang lebih efektif lagi. Dengan cara apa? Dengan cara kita pahami terlebih dahulu ya, bahwa merekrut itu bukan hanya tentang membawa orang-orang masuk ke dalam bisnis kita, tetapi merekrut itu yang lebih utama adalah membuat mereka bisa meraih hasil maksimal yang mereka inginkan. Sekali lagi, hasil maksimal yang mereka inginkan. Kata-kata ini jadi terbalik ketika kita merekrut, maka kata-katanya sudah berubah menjadi meraih hasil maksimal sesuai dengan saya inginkan. Jadi kadang-kadang ketika Anda ngerekrut orang, ya target yang Anda sampaikan kepada agen-agen Anda adalah target saya, bukan target mereka. Bener nggak sih? Gitu ya, teman-teman, kebaca nggak sih teman leader-leader yang kadang-kadang kalau ngedorong-dorong kita untuk promosi, leader-leader yang ngedorong-dorong agen untuk bisa closing, untuk bisa pecah telur, untuk MDRT, untuk elite club, kebaca nggak sih kalau ternyata mereka itu ya ngedorongnya itu bukan untuk kita, tapi ngedorongnya adalah untuk mereka. Kelihatan loh teman, leader-leader yang tulus sama leader-leader yang nggak tulus itu kelihatan loh teman. Leader-leader yang tulus ya akan membuktikan ya, kepada mereka bahwa mereka itu bukan hanya nyuruh, tetapi mereka ya tahu gimana caranya dan mereka juga sudah membuktikannya. Jadi banyak di antara mereka yang kalau saya bilang ya, kerjaannya nyuruh-nyuruh agent, kerjaannya membuat agent berproduksi padahal sendirinya tidak berproduksi, kerjaannya membuat orang promosi padahal dia juga promosinya lama, kerjaannya membuat orang closing padahal dia sendiri belum closing. Ya. Ini hasilnya salah. Kenapa? Karena bicara tentang merekrut bukan hanya membawa orang masuk ke dalam bisnis kita, tapi merekrut adalah membuktikan bahwa diri kita cukup cakap untuk bisa memimpin mereka sukses. Artinya kalau mau merekrut orang, sukseskan dulu diri kita nih teman-teman, pantaskan dulu diri kita. Kenapa? Karena banyak orang yang terburu-buru merekrut padahal dirinya sendiri masih belum pantas. Mohon maaf kalau saya bilang seperti ini teman-teman. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang ngerekrut yang membuat orang akhirnya berproduksi padahal dia tidak berproduksi. Ya, apa yang terjadi? Maka agennya akan ngelihat kalau leader gua aja boleh tidak berproduksi, apalagi gua. Leader aja nggak produksi, apalagi gua, ngapain lu produksi juga. Betul nggak sih teman-teman? Nah, hati-hati bahwa bisnis kita ya, pekerjaannya adalah bukan hanya merekrut. Bisnis kita, pekerjaan adalah membuat orang lain mengikuti kita. Saya sangat suka dengan pembicaraan dengan satu orang leader. Ketika saya tanya, apa Pak kunci suksesnya Bapak? Ya, untuk mereka yang Bapak pimpin. Terus dia bilang, ya gampang banget San. Ya, saya nggak punya kunci sukses apapun juga untuk mereka yang saya pimpin. Ya, kalau mereka mau sukses, tinggal ikutin cara saya. Itu paling susah loh teman.
Kalau mereka mau sukses, ikutin cara saya. Artinya, kalau mereka mau berproduksi, saya berproduksi. Kalau mereka harus promosi, saya harus promosi. Kalau mereka harus menjadi yang terbaik, saya harus menjadi yang terbaik. Betul tidak? Mudah-mudahan ini menjadi kunci selanjutnya. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang tanya ke saya, "San, saya udah ngerekrut nih San, tapi mereka nggak produksi-produksi." Biasanya saya senyum di situ, teman. Kenapa? Karena bisa jadi saya tanyanya bikin sakit hati nanti, karena ini versi NLP ya, dan ada versi psikologi atau psikologi terbalik. Kalau yang bilang gini, "San, saya udah ngerekrut tapi agen-agen saya nggak produksi." Biasanya saya tanya sendiri, "Kamunya udah produksi atau belum?" Nggak mungkin buat orang produksi kalau kita sendiri nggak produksi, susah, susah. Mereka pasti akan mencontoh kita, jaminan dari saya. Kalau Anda pengen agent Anda produksi seminggu sekali, Anda harus produksi seminggu sekali. Kalau Anda pengen agent Anda berproduksi minimum 1 bulan 4 polis, Anda pun harus minimum 4 polis. Kenapa? Karena itu adalah pembuktian Anda bahwa bisnis ini mudah dijalankan, bukan hanya ya, mendengarkan perintah Anda. Mohon maaf teman-teman ya, bisnis ini adalah bukan bisnis dari atas ke bawah. Bisnis ini adalah bisnis dari bawah ke atas. Jadi bakarnya dari bawah, sehingga ketika kita bakar dari bawah, maka kita pun akan dibakar.